Halo sahabatnya Rana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini tanggal 15 Juni tahun 2025. Gimana, semangat kan? Baru-baru ini pokoknya di Ibu Kota Nusantara lumayan ramai ya. Kemarin juga ada peresmian sekolah, terus juga ada informasi tentang investasi terbaru, dan juga tahap kedua kan sudah mau mulai nih ya, mau mulai bergerak lagi di kawasan Ibu Kota Nusantara. Tapi ada aja loh teman-teman ya, komentar-komentar yang mulai masuk juga yang apa gitu. Intinya ya pokoknya apapun pendapat kalian silahkan aja berikan di kolom komentar, biar dibaca sama kita-kita semua ya, dan kita sama-sama menyaksikan dan sama-sama melihat bagaimana kedepannya Ibu Kota Nusantara. Kalau saya pribadi masih meyakini Ibu Kota Nusantara akan menjadi Ibu Kota Indonesia seutuhnya di masa depan. Amin. Kalau kalian yang punya pendapat lain, itu hak kalian. Tapi izinkan saya untuk memberikan informasi terkini lagi dari Ibu Kota Nusantara. Nah, kali ini kita akan keliling-keliling lagi di kawasan Training Center PSSI Ibu Kota Nusantara. Nah, ini kan di sini juga nanti akan dibangun juga ya jalan lebar di kawasan ini ya, di kawasan Training Center. Sesuai informasi kemarin, ada teman-teman kita yang kemarin ada informasi kalau di sekitar Subway P1B ini akan dibangun jalan lagi. Kan kemarin juga sudah kita lihat ya, tiang listriknya sudah mulai dilepasin, itu masuk di tahap kedua untuk pembuatan jalan di kawasan ini. Jadi semoga aja ya di akhir tahun ini banyak kemajuan-kemajuan yang terlihat, terutama pada nanti tanggal 17 Agustus ya. Semoga aja perayaan kemerdekaan besar pula di sini ya. Semoga dilaksanakan lagi di Ibu Kota Nusantara semeriah tahun lalu, kalau bisa lebih ya. Kalau tahun lalu kan kita bisa melihat pelaksanaannya serentak ya, dari IKN dan juga Jakarta itu serentak, sama-sama satu komando dilakukan di IKN, Jakarta mengikuti. Semoga tahun ini lebih meriah lagi ya, kita akan menyaksikan sejarah lagi di tahun ini, amin. Nah, ini teman-teman nanti di sini juga akan terlihat ya pembangunan baru nanti di kawasan ini. Kita simak aja terus perkembangannya di Ibu Kota Nusantara. Dan kemarin kan juga sudah ada ini ya, sudah ada yang saya bilang tadi, peresmian SD 020 Sepaku itu sudah diresmikan teman-teman ya. Salah satu tempat didik teman-teman anak-anak sekolah ya yang ada di Sepaku. Jadi bukan cuma di KIPP ya yang diperhatikan, tapi juga di sekitarnya. Itu SD 020 Sepaku itu desa sekitar dari Ibu Kota Nusantara, tidak jauh dari Ibu Kota Nusantara. Jadi SD itu tuh memindahkan atau renovasi dari awalnya di pinggir jalan. Jadi kalau semua ada lalu lalang kendaraan itu adik-adik itu kena debu. Nah, kalau sekarang sudah masuk ke dalam ya, itu udah aman dari atau resiko terpapar deburnya sedikit ya, ketimbang waktu yang masih di pinggir jalan gitu teman-teman. Jadi SD 020 kemarin sudah diresmikan, dan saat ini ya kita akan melihat perkembangan terbaru nih yang ada di Ibu Kota Nusantara. Ya semoga aja di bulan Juni ini ya, di bulan Juni ini banyak berita-berita menarik, berita-berita yang membuat kita semangat lagi ya. Setelah beberapa bulan kemarin kita sedikit ada bertanya-tanya nih ya, bagaimana nih Ibu Kota Nusantara. Tapi dengan kegigihannya Pak Bas ya, kita tahu sendiri ya Pak Bas, dengan kegigihannya beliau kita punya semangat lebih lagi nih ya, dengan adanya beliau yang begitu gigihnya sampai beliau itu pindah ke sini loh teman-teman, pindah ke Ibu Kota Nusantara. Kemarin juga ada berita terbaru ya tentang pindahnya Pak Agung ya, Bapak Agung Wicaksono ya, yang deputi investasi itu ke Pertamina dari OIKN. Ya, semoga aja dengan perpindahannya Bapak Agung, kita percaya Pak Bas tetap semangat ya, tetap semangat untuk Ibu Kota Nusantara. Biar Ibu Kota Nusantara kita sama-sama lihat nih ya perkembangannya dan semangat dari Pak Bas. Kita doakan aja Pak Bas yang selalu sehat ya, selalu semangat, intinya selalu sehat, karena yaitu ya semangat aja juga gak cukup, harus sehat gitu teman-teman ya. Apalagi di Ibu Kota Nusantara ya, yang membangun dari awal ya. Kan juga Ibu Kota Nusantara dibangun dari awal melalui beliau salah satunya gitu. Nah, ini teman-teman semua kawasan di Training Center PSSI Ibu Kota Nusantara ya, kita juga doakan aja ya, semoga Training Center juga segera diaktifkan ya, supaya kita bisa melihat keramaian yang ada di sini ya, bukan cuma di KIPP ya. Selama ini kan kita lihat kalau semua ada kegiatan-kegiatan kan KIPP kayak Nusantara TNI Funrun, terus ada kemarin media Funrun juga ya, terus ada Swiss Hotel. Nah, semoga aja kalau ada acara besar juga di Training Center itu menjadi kemeriahan tersendiri ya, karena ini berada di lokasi
kalau dibilang di tengah hutan sih enggak ya teman-teman, karena kan ini kan hutannya hutan industri gitu. Jadi saya juga ya ini cerita nih ya sedikit. Teman-teman juga kadang nanya nih, Bang kamu di sana sering ketemu hewan buas nggak sih? Sementara ini ya dari awal saya bikin konten dari tahun 2021 sampai saat ini, saya tuh nggak pernah bertemu sama hewan buas ya. Saya nggak pernah bertemu sama hewan buas di sini. Paling juga burung, terus juga ya yang masih bisa ditoleransi kalau kita ketemu pun dia akan lari gitu. Jadi kalau hewan buas itu belum ada. Yang paling buas menurut saya yang pernah ketemu itu lintah ya, lintah. Kalau bahasa Sundanya itu pacet. Itu ada di sekitar air terjun Tembinus ya. Buat teman-teman yang belum sempat menonton air terjun Tembinus, silakan disimak ya video di YouTube juga. Itu cantik. Mungkin kapan-kapan waktu kita kesana ya untuk melihat perkembangan terbaru, karena kita udah lama nggak kesana. Kemarin juga ada yang minta, Bang coba kesana, udah lama nih. Siap, nanti kita coba akan ajak teman-teman juga untuk melihat kesana, karena kalau sendirian kurang pede dari keberaniannya ya. Nah ini dia teman-teman ya, dari arah training center PSSI ke tempat ini ya, tempat Abdi Waluyo, tidak terlalu jauh. Dan juga tadi ada Mayapada itu udah beroperasi, dan Abdi Waluyo kalau kita lihat tower crane-nya bergerak-gerak nih, berarti ada kegiatan juga nih, udah mulai ya di Abdi Waluyo ya. Ayo semangat Abdi Waluyo, semoga lancar ya, semoga ini kan nanti juga di sini depan Abdi Waluyo jalanannya akan lurus ke arah KIPP ya kan, dan ini juga melintasi Gunadarma ya nggak. Nah dari sini juga ke Gunadarma nggak jauh, dan juga ini, dan juga perbankan. Kemarin juga Pak Bas sudah ini ya, sudah menagih janji nih ya kepada perbankan, semoga mulai bergerak juga ya perbankannya. Kan informasinya ada Bank BRI ya yang akan dibangun dengan 8 lantai kalau tidak saya. Coba teman-teman komentar ya kalau saya salah sebut, silakan revisi di kolom komentar. Kalau saya ingat saya 8 lantai ya untuk gedung Bank BRI. Semoga aja segera dimulai juga, jadi kita bisa melihat nih ya perubahan-perubahan terbaru gitu. Karena sekarang ini kan yang kita lihat masih yang sudah berjalan. Jadi kadang juga teman-teman, Bang coba liput yang baru dong ya. Ya masih proses ya teman-teman. Jadi kalau belum ada yang baru. Sehingga ya kita ngeliputnya yang sudah dibangun dan kita melihat kondisi terbarunya ya. Harapan saya teman-teman bukan cuma mau lihat awalnya, tapi perjalanannya juga teman-teman lihat gitu. Kalau istilah kerennya itu, jangan cuma lihat waktu muda gitu ya, waktu bersama kalian cuekin, waktu tua kalian tinggalin. Asik. Oke teman-teman semua, kita akan lihat ke arah perbukitan ya. Ini juga salah satu spot menarik kalau mungkin di masa depan itu ini pohon-pohonnya berubah menjadi pohon yang udah direncanakan. Yaitu kan rencananya pohon ini akan digantikan dengan pohon-pohon yang disiapkan di beberapa persemaian yang ada di Ibu Kota Nusantara, dengan pohon-pohon cantik. Terus juga ada embung itu kolam retensi ya, itu juga menjadikan kawasan ini jadi sejuk nantinya kan. Kalau saat ini memang ke kawasan Ibu Kota Nusantara, kalau kalian nggak bawa payung di setengah hari ya lumayan ya, kalian bisa berkeringat gitu. Nah ini teman-teman semua kondisi terbaru di subway P1B ya. Saya sudah mengajak teman-teman semua untuk melihat bagaimana kondisi terbaru. Kawasan ini masih dipenuhi oleh pohon-pohon eukaliptus ya. Sekali lagi ini pohon eukaliptus ini sudah sering dibahas di media-media, teman-teman kreator udah sering membahas tentang pohon-pohon ini, yaitu pohon yang rutin ditebang dan tanam. Kalau istilah kerennya ini pohon ini ya, pohon kebun kayu yang karena kan ini ditanam dan ditebang. Oke teman-teman, demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua.